Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atria Nurwaya Digita, mahasiswi program Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas keperawatan medikal bedah lanjutan, yaitu DOPS, dosen pengampu Aida Sri Rahmawati, Magister Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan posisi semi-volar atau volar pada pasien efusi pleura. Baik, masuk pada kasus, berdasarkan data hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak. Hasil pemeriksaan menunjukkan ronci positif di lobus dextra inferior, pengembangan dada tertinggal sebelah kanan, terpasang CTT, kemudian hasil torak foto menunjukkan adanya cairan di lobus paru dextra kurang lebih 1200 ml. Nah, jadi diagnosa yang muncul adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan difusi O2, dibuktikan dengan data subjektifnya yaitu pasien mengeluh sesak, kemudian data objektifnya ronci positif di lobus dextra inferior, kemudian pengembangan dada tertinggal sebelah kanan dan terpasang CTT, kemudian hasil torak foto menunjukkan terdapat cairan di lobus paru dextra kurang lebih 1200 ml. Nah, untuk berdasarkan evidence based practice keperawatan, saya di sini mengambil 3 jurnal. Untuk jurnal yang pertama, observasi penggunaan posisi high volar pada pasien efusi pleura di ruang perawatan penyakit dalam Fresia 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung oleh Windy Ramadan et al. Pada tahun 2020. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu analisa tindakan posisi semi-volar dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pola nafas pada efusi pleura di ruang IGD Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto oleh Neza Desyarti, sarjana keperawatan di tahun 2018. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu studi kasus gangguan pola nafas tidak efektif pada pasien efusi pleura oleh Yunita Devi Anggarsari et al. Di tahun 2018. Nah, di sini dari 3 jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa posisi semi-volar atau volar ini dapat diaplikasikan untuk merawat pada pasien yang mengalami sesak nafas, khususnya pada pasien efusi pleura. Kemudian untuk tujuan tindakan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5 kali 24 jam diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil DIPSNA menurun, skornya 5, nafas kaping hidung menurun, skornya 5, pola nafas membaik, skornya 5, takikardi membaik, skornya 5. Nah, intervensi utama yang saya ambil yaitu posisikan pasien pada semi-volar atau volar dengan rasional, mengoptimalkan pengembangan paru dan pernafasan serta mengurangi sesak yang dirasakan. Baik ya, langsung saja kita masuk ke standar operasional prosedur. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa itu posisi volar. Nah, posisi volar itu sendiri yaitu posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepalanya lebih tinggi atau dinaikkan yaitu 45 sampai 90 derajat. Posisi ini juga dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien, yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kenyamanan juga memfasilitasi fungsi pernafasan. Nah, untuk indikasinya adalah dengan pasien dengan masalah pernafasan, dan kontraindikasinya adalah pasien dengan dalam keadaan nyeri berat. Nah, selanjutnya masuk ke prosedur. Di sini pada tahap yang pertama yaitu persiapan. Yang pertama dengan membaca buku status pasien.
Kemudian pada tahap persiapan alat yang dibutuhkan adalah tempat tidur, yang kedua bantal kecil sebanyak 2 buah, kemudian yang ketiga handuk atau kain gulung, yang keempat papan kaki atau bantalan kaki, dan sarung tangan. Kemudian persiapan lingkungan, kita itu jangan lupa untuk menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Kemudian ada tahap orientasi. Yang pertama, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Masuk ke prosedur kerja. Yang pertama yaitu dekatkan alat ke pasien, kemudian mencuci tangan dan memakai APD, kemudian tinggikan tempat tidur 45-60 derajat, kemudian topangkan kepala di atas tempat tidur atau bantal kecil, kemudian gunakan bantal untuk menyokong lengan dan tangan jika pasien tidak dapat mengontrol secara sadar atau tidak dapat menggunakan tangan dan lengan. Kemudian tempatkan bantal tipis atau di bagian punggung bawah. Kemudian tempatkan gulungan kain atau handuk di bawah pergelangan kaki. Kemudian tempatkan bantalan kaki dasar telapak kaki pasien. Kemudian pasien dirapihkan, kemudian yaitu mencuci tangan. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Di sini dokumentasinya yaitu dengan mencatat waktu pelaksanaan tindakan, kemudian perawat yang melaksanakan, kemudian hasil tindakan, juga respon pasien. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Yang pertama, kita harus memberikan reinforcement positif kepada pasien, kemudian mengkaji evaluasi respon pasien, kemudian menyampaikan rencana tindak lanjut dengan pasien, kemudian membuat kontrak waktu yang akan datang, seperti waktu, tempat, dan topik. Kemudian kita yang terakhir adalah mengakhiri kegiatan. Baik ya, sekarang saya akan mulai mempraktekkan posisi semi-volar atau volar pada pasien efusi pleura. Yang pertama yaitu kita bisa membaca buku status pasien. Kemudian pada tahap prainteraksi, jangan lupa mempersiapkan alatnya. Di sini saya ada dua buah bantal kecil, kemudian ada bantalan kaki, kemudian ada gulungan kain atau handuk sebanyak 2 buah, kemudian ada juga sarung tangan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Perawat Atria. Ya. Ibu boleh panggil saya Suster Atria. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Bu Enok. Oh, Ibu Enok. Ya. Ibu sukanya dipanggil apa? Enok. Oh iya. Baik, saya panggil dengan sebutan Ibu Enok ya Bu. Ya. Ya. Ibu, saya perawat yang menjaga dari pukul 7 sampai 2 siang. Ya. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masih sesak? Masih sesak. Oh iya, masih sesak. Nah, nanti di sini saya akan membantu Ibu untuk mengurangi sesaknya ya, Bu. Ya. Ya. Nah, nanti saya akan bantu Ibu untuk duduk ya. Kemudian bagian punggung Ibu nanti saya akan letakkan bantal. Ya. Bagian kepala juga akan saya letakkan bantal. Ya. Kemudian Ibu nanti saya akan selipkan gulungan kain di bagian bawah lutut Ibu ya. Kemudian bagian pergelangan kaki Ibu juga. Nanti bagian telapak kaki di ujung Ibu juga akan saya selipkan bantalan kaki ya Bu. Ya. Yang tujuannya untuk mengurangi sesak napas Ibu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Ya, bersedia. Sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Oh, tidak. Saya siapkan dulu alat-alatnya ya Bu. Ya. Yang pertama adalah menyiapkan alat-alat. Yang pertama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan cara 6 langkah.
selesai, kemudian kita memakai sarung tangan. Pakai sarung tangan terlebih dahulu. Selesai. Memfleksikan dulu bagian lutut ibu ya, agak naik. Nah, segini, tahan. Kemudian saya selipkan dulu gulungan kain ya bu. Tuh, gitu ya. Kain. Nah, kemudian bantal. Selipkan di bawah pergelangan kaki. Kemudian setelah itu kita bantalan kaki. Ibu seperti ini ya bu, tindakan untuk mengurangi sesak nafas ibu. Nanti bisa bisa dipraktikkan jika ibu terasa sesak nafas. Ya. Baik. Tindakan untuk memposisikan semi volar atau volar sudah selesai. Kemudian kita jangan lupa melepas sarung tangan. Kemudian jangan lupa juga membereskan alat-alat yang tadi digunakan. Setelah itu jangan lupa juga mendokumentasikan tindakan yang dilakukan. Baik ibu, tindakan yang sudah dilakukan sudah selesai. Iya. Ya, bagaimana perasaan ibu sekarang? Keadaannya sudah mendingan? Mendingan. Ya, sudah mendingan. Baik, terima kasih. Semoga ibu cepat sembuh ya bu ya, dari sesaknya. Ya. Mungkin cuman itu yang bisa saya berikan. Teknik non farmakologinya ya bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu. Waalaikumsalam. Baik, tindakan ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.